لو كان بيننا الحبيب لدنا. Seorang ulama yang tadinya belajar di negeri Makkah, berasal dari kota Bangkalan. Orang Madura kalau sudah 1000 hari itu biasanya nyembelih sapi untuk dihadiahkan pahalanya untuk orang yang sudah meninggal dari orang tuanya. Nyembelih sapi, Pak. Di sini hadangan lah. Sapi juga. Wah, pikir kayak orang-orang Amuntai di situ hadangan, Pak, kalau yang disembelih. Jadi karena Syekhona Khalil ini orang yang sibuk di zamannya dengan kegiatan-kegiatan masyarakat, sehingganya beliau ini sampai-sampai beliau ini lupa kalau ada orang yang sudah mengundang untuk 1000 harinya. Dan orang ini sudah menyiapkan sapi. Datang kepada Syekhona Khalil, Syekhona Khalil, ini acara saya bagaimana? Hari ini nih harus kita laksanakan karena sudah 1000 harinya. Iya kan? Saya masih banyak kegiatan. Sudahlah, saya doakan dari sini saja. Kata beliau. Kata orang ini, saya nyembelih sapi, dia cuma doa di sini aja. Jadi dia bilang apa? Ayo kita baca Al-Fatihah untuk orang yang kita maksud. Fatihah, kata beliau. Bismillah. Setelah baca Al-Fatihah, orang ini kayak orang sedih. Dia ngadakan acara nyembelih sapi, Pak. Syekhona Khalil tidak mau datang ke rumah. Jadi kata dia, Syekhona Khalil, kayak apa ini ceritanya? Kenapa? Saya sudah nyembelih sapi. Ya Allah. Jadi engkau pikir bacaan Fatihahku tadi itu kalah dengan sapi yang mau engkau sembelih? Tiba-tiba beliau itu mengambil timbangan beras, letakkan sapimu di situ. Kemudian di timbangan yang untuk sebagai pembanding dari beratnya sapi tadi itu, beliau kemudian membaca bismillah. Baru membaca huruf ba-nya saja, sapi ini sudah kalah berat. Di depan orang tadi. Kau lihat bagaimana bacaan bismillahku, baru ba saja sudah kalah beratnya sapimu. Lalu bayangkan jika Al-Fatihah yang aku baca tadi, kata kebetulan memang beliau ini orang yang dihiasi oleh Allah dengan banyak kekeramatan. Jadi orang Madura nggak ada yang berani sama beliau itu. Setelah dan ketahuilah setiap huruf di dalam Al-Quran yang kita hadiahkan itu memiliki manfaat yang luar biasa. Sampai nggak sampainya bagaimana? Banyak yang menyebutkan itu sampai. Bahkan di Hadramut juga ada satu orang, mereka berdua dahulunya bersahabat, namun di akhir hidup mereka tiba-tiba bermusuhan. Sakit hati sahabatnya ini. Tiba-tiba orang yang dimusuhi ini, sahabatnya yang tadi, orang yang dekat dan bermusuhan, meninggal dunia dan dikubur di pekuburan. Suatu ketika temannya tadi ini mau berziarah, tapi bukan kepada yang sudah bermusuhan itu tadi. Ketika melihat kuburan temannya tadi yang dulu sahabatnya kemudian jadi musuh, dia ini membaca surat Al-Quran, membaca ayat di dalam Al-Quran. Tetapi ayat yang dibaca maksudnya biar disiksa sama malaikat. Saking sakit hatinya dia. Apa kata dia? Huduhu faghullu. Tangkap wahai malaikat, kemudian ikat pakai rantai. Tsumal jahima sallu, kemudian masukkan ke neraka jahim dia ini. Kata si sahabatnya yang tadi yang kemudian bermusuhan. Sudah selesai dia ziarah ke keluarganya, pulang ke rumahnya. Tengah malam dia mimpi. Apa yang terjadi kepada dia? Dia mimpi sahabatnya tadi yang dia bilang dengan doanya, dengan bacaan dia tadi, huduhu faghullu, ambil dan ikat dia. Tsumal jahima sallu, masukkan dia ke dalam neraka jahim. Datang temannya itu tadi. Ente tadi datang ke kuburan anak baca surat itu kan? Baca ayat itu, demi Allah, setiap hurufnya Allah jadikan pahala yang luar biasa kepada. Padahal maksudnya benci. Tetapi setiap ayat Al-Quran memiliki arti. Jangan engkau katakan alif lam mim sebagai sebuah huruf. Alif sendiri, lam sendiri, dan mim sendiri. Benar kan? Kalau mau berangkat dulu nanti saya kirimin Fatihah. Masihkah belum percaya? Karena ini semuanya diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Konon begitulah alam barzah memerlukan amal kita, bukan banyak dan sedikitnya amal, tetapi ikhlasnya kita di dalam melakukan segalanya. Semoga Allah memberikan kita ikhlas di dalam setiap amal kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jaga kita dari adabnya barzah, dari
siksa kubur, sehingga Allah Subhanahu wa taala amankan kita dengan amal yang kita kerjakan dan dengan setiap amal-amal baik yang kita tujukan untuk Allah hanya semata ikhlas di dalamnya. Semoga yang sedikit ini menjadi bekal kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala tutup usia kita dengan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Ini yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan menjadi bekal tak kala kita kembali kepada Allah. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.